Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pertama, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pertama yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kedua yaitu, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi manfaat dan kerugian dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Tujuan pembelajaran terakhir, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama kita sebut dengan vegetatif, yang kedua kita sebut dengan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji dan melalui penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah tanpa melalui perkawinan atau disebut aseksual. Makhluk hidup baru yang merupakan sebuah keturunan berasal dari bagian tumbuh induknya. Keturunan ini memiliki sifat biologis yang sama dengan induknya. Jenis perkembangbiakan vegetatif juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami. Pada perkembangan vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Yang kedua adalah vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Apa saja jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami? Yang pertama, kita sebut dengan membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah berkembang biak dengan pembelahan diri. Tumbuhan tingkat rendah itu terdiri dari satu sel, misalnya ganggang hijau. Yang kedua adalah spora. Spora terbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Kita membutuhkan bantuan dari mikroskop. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan spora adalah paku, jamur, dan ganggang. Yang ketiga adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Jika ujung rizoma atau tunas ketiak tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka tumbuhan tersebut tetap bergabung dengan tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Contohnya pada jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan rumput. Umbi lapis. Pada permukaan atau dari setiap buku atau ruas tumbuh daun yang tebal dengan satu atau dua kuncup ketiak yang letaknya berdekatan sehingga seperti berlapis-lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain adalah bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah umbi jalar dan kentang. Umbi pada ubi jalar dan kentang sesungguhnya adalah batang yang menjulang ke tanah. Ujung batang tersebut mengandung cadangan makanan berupa zat tepung. Yang keenam kita sebut dengan tunas. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada pisang. Umbi akar. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Contohnya pada bunga dahlia dan wortel. Yang terakhir kita sebut dengan geragih. Batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah disebut geragih. Tunas pada buku-buku batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan bergeragih yaitu arbei dan rumput teki.
Apa saja jenis perkembangbiakan secara vegetatif buatan? Pertama, kita sebut dengan cangkok. Cangkok adalah salah satu cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif buatan. Mencangkok berarti kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Contohnya pada batang tumbuhan buah-buahan. Yang kedua adalah setek. Perkembangbiakan dengan cara setek dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan akar baru terlebih dahulu. Macam setek ada dua, yaitu setek batang dan setek daun. Contohnya pada ketela pohon, mawar, dan cocor bebek. Yang ketiga kita sebut dengan okulasi. Okulasi adalah cara pembudidayaan tanaman dengan menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat seperti mangga menalagi dan mangga arum manis. Sambung pucuk. Sambung pucuk adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis dengan tujuan menghasilkan tanaman baru dengan mutu baik dan akar yang kuat. Batang atas dan batang bawah itu berasal dari dua tumbuhan yang berbeda. Apa saja keuntungan dari vegetatif buatan? Yang pertama, sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Jika tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan bersifat unggul. Yang kedua, cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya. Apa saja kerugian dari vegetatif buatan? Yang pertama, tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. Perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Yang ketiga, merusak tumbuhan induk. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan LKPD yang telah disediakan dengan baik. Berusahalah mencari referensi dengan rajin membaca. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.